Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ai akan naung malua duhamu, alai unang mapinake haluauni mangodingi hajahaton, songonaka naposoni di batama tahe. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang kemerdekaan. Semua orang mencari kebebasan. Semua orang ingin merdeka. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa bebas untuk melakukan sesuatu hal yang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Walau dalam kenyataannya tak semua orang dapat merasakan kebebasan atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Di beberapa daerah dan mungkin saja di sekitar kita, masih banyak orang yang belum merasakan kebebasan. Bisa jadi akibat tekanan, akibat ketidakadilan, kemiskinan, atau karena faktor lainnya yang menekan, membuat orang lain tidak merasakan kebebasan atau kemerdekaan. Sementara kebebasan atau kemerdekaan sangatlah kita dambakan dalam hidup, sekalipun kita juga sadar bahwa kebebasan yang kita peroleh tentunya bukanlah untuk melakukan dengan sesuka hati apa maunya kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita sesungguhnya disadarkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan orang Kristen bukanlah kebebasan atau kemerdekaan yang kebablasan atau tanpa aturan. Akan tetapi, kebebasan atau kemerdekaan yang tetap terikat pada Tuhan, yang telah membebaskan kita, yang telah memerdekakan kita dari keterikatan dosa yang menjerat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun merdeka dalam Kristus tidak berarti bahwa kita bebas tanpa aturan. Akan tetapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar hidup sebagai hamba Allah yang seharusnya tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Allah, karena memang kita ini adalah hamba-Nya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang-orang percaya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus haruslah menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena memang kita merdeka atau dimerdekakan bukan karena kekuatan kita,
bukan karena usaha atau perbuatan baik yang kita lakukan, namun kita dimerdekakan hanya karena kasih karunia Tuhan yang dengan rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Bukankah Ia Tuhan yang begitu peduli dengan keselamatan kita, begitu peduli dengan kemerdekaan kita? Dan bukankah kita patut bersyukur atas kasih karunia-Nya yang dinyatakannya kepada kita? Kita yang tahu bersyukur tentu akan menghargai kemerdekaan yang diberi dengan hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah dengan menjauhkan diri dari keinginan daging yang menjerat dan sebaliknya memiliki cara hidup yang baik yang memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan semacam ini akan menjadi satu kesaksian yang baik tentunya bagi mereka yang mencela kekristenan atau bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Kepada orang-orang Kristen sebagai penerima pertama surat ini, Rasul Petrus juga mengingatkan tentang hal ini. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 orang Kristen diingatkan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Karena itu dalam nats ini juga kita diingatkan agar jangan berlaku munafik. Di depan orang kita terlihat baik, tetapi sebenarnya kita sedang menutupi perilaku kita yang jahat. Sikap orang-orang merdeka seperti ini tidak mencerminkan bahwa kita merdeka yang sesungguhnya. Hanya menurut firman Tuhan, jika kita masih terikat kepada keinginan daging. Karena itu kita harus dapat mempergunakan kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan bukan untuk memuaskan keinginan kita, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus yang telah melahirkan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudahlah datang. Manusia baru yang tentunya hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, dapat menghargai hukum Tuhan dan peraturan-peraturan yang baik dalam hidup bersama di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap situasi dan kondisi, kita tetap dipanggil untuk mencari kehendak Tuhan dan hidup merdeka di dalamnya. Bukan lagi mengutamakan keinginan hati sendiri, bukan lagi hanya mengutamakan keinginan daging, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bagaimanapun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita hidupi, kemerdekaan yang kita jalani sangatlah erat dengan kesadaran yang tinggi dan kedewasaan iman kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu mari untuk selalu menyadari bahwa kita ini adalah tanggung jawab bagi setiap kita yang sudah diselamatkan untuk memakai kemerdekaan itu dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah hidup sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Mari terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita selalu mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita, yang kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan.
Bersyukurlah atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena itu mari tetap hidup sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi marilah kita hidup tetap sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, setia kepada Allah, bahkan memuliakan Allah melalui cara hidup kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga sebagai orang yang telah Engkau merdekakan. Karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu, sehingga kami tidak lagi tunduk kepada keinginan daging, kepada dosa yang menjerat. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran, tunduk kepada Allah, memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui cara hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan dalam hidup ini ketika Engkau memberikan kami kesempatan. Mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami menjadi saksi, bahkan hidup kami menjadi hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati kami dalam mengawali setiap aktivitas kami, dan menyelesaikan aktivitas satu hari ini dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.